Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok korespondensi, akan menyampaikan materi korespondensi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu korespondensi, surat, dan seberapa pentingnya untuk perusahaan. Dalam persuratan, penting sekali untuk memperhatikan korespondensi sebuah surat. Hal tersebut juga mampu mempermudah pekerjaan dalam suatu perusahaan yang telah menerapkan sistem strategi e-office. Korespondensi adalah istilah umum yang merujuk kepada aktivitas penyampaian maksud melalui surat dan dari suatu pihak kepada pihak lain. Korespondensi dapat atas nama jabatan dalam suatu perusahaan atau organisasi atau atas nama perseorangan. Kegiatan saling berkirim surat oleh perseorangan atau oleh organisasi disebut surat menyurat atau korespondensi. Pihak yang terlibat dalam aktivitas disebut koresponden. Jenis-jenis korespondensi. Korespondensi terdiri dua, yaitu korespondensi eksternal dan korespondensi internal. Korespondensi eksternal yaitu hubungan surat menyurat dengan pihak luar. Sementara korespondensi internal adalah hubungan surat menyurat di dalam atau dalam ruang lingkup perusahaan tersebut. Fungsi utama surat korespondensi yaitu sarana komunikasi secara tidak langsung dalam bentuk tertulis yang dilakukan jarak jauh maupun jarak dekat. Fungsi lainnya adalah sebagai media komunikasi, sebagai bukti tertulis, sebagai alat pengikat, sebagai bukti dokumentasi historis, sebagai pedoman kerja, dan sebagai duta organisasi. Dan untuk kriteria korespondensi, dikemas dalam bentuk yang menarik, bahasanya mudah dimengerti dan dipahami, langsung kepada intinya, tidak bertele-tele. Korespondensi yaitu pengirim surat, penerima surat, isi surat, dan media penyaluran surat. Teknologi pada proses persuratan mengubah segala sesuatu yang dilakukan secara konvensional dan manual yang menggunakan cara sederhana berubah menjadi cara yang lebih modern. Salah satu contohnya adalah mengubah cara pembuatan surat dengan sederhana dengan menggunakan cara modern. Penggunaan cara tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi, di mana teknologi tersebut dapat mengubah semua sistem yang lama ke sistem yang baru, tentunya dengan cara lebih singkat. Penggunaan teknologi tersebut adalah pemanfaatan aplikasi atau alat pembantu surat menyurat dengan tetap memperhatikan dengan fungsi surat dan tujuan pembuatan suratnya. Dari dampak teknologi tersebut, aplikasi persuratan akan membantu mengolah persuratan yang ada dengan tetap memperhatikan pengertian surat sebagai sebuah alat komunikasi dan tetap memperhatikan fungsi, tujuan, serta jenis-jenis dari surat itu sendiri. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Taman Siswa Banjarnegara atau yang biasa disebut STIE Tambara ada di bawah Yayasan Pendidikan Tinggi Taman Siswa Banjarnegara yang menyelenggarakan pendidikan berdasarkan surat izin menyelenggarakan dari Menteri Pendidikan Nasional. Komitmen STIE Taman Siswa Banjarnegara untuk mewujudkan manusia yang beriman, bertakwa, mempunyai kemampuan akademik tinggi, profesional dan mandiri, berjiwa wirausaha dan berjiwa nasional, dibuktikan dengan telah diwisudanya wisudawan-wisudawati dari program studi akuntansi dan manajemen. Visi STIE Taman Siswa Banjarnegara menjadikan perguruan tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang ekonomi, iptek yang berbasis pada nilai-nilai religius, kemandirian, dan kebudayaan nasional. Misi STIE Taman Siswa Banjarnegara adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang ekonomi yang profesional berlandaskan keimanan dan ketakwaan, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan membangun, mengembangkan, dan memelihara ilmu ekonomi untuk kemaslahatan umat. Di STIE Taman Siswa Banjarnegara terdapat dua program studi, yaitu program studi manajemen dan program studi akuntansi. Tersedia juga kelas pagi dan kelas sore.
tenaga pengajar atau dosen profesional didukung dari akademisi, praktisi, dan instansi pemerintah atau birokrasi. Tersedia juga berbagai beasiswa, yaitu beasiswa KIP kuliah, beasiswa Yayasan PT Taman Siswa, beasiswa anak yatim dan piatu, beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa pemerintah dan swasta, dan juga ada beasiswa perangkat desa. Fasilitas yang tersedia ada ruang kuliah yang representatif, free hotspot area, perpustakaan digital, bursa kerja kampus atau BKK, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, laboratorium akuntansi. Lulusan dijamin dapat berwirausaha, magang di dalam dan di luar negeri, capacity building, business innovation center atau BIC. Selain itu juga banyak unit kegiatan mahasiswa. Mari bergabung bersama kami. Untuk masyarakat Banjarnegara dan sekitarnya, mari bergabung bersama kami di STI Taman Siswa Banjarnegara. Unggul, mandiri, humanis.